Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad. Tolong disimak sampai habis rumpian emak-emak, gitu kan. Ini kali ini akad ingin mencoba merumpi, gitu kan. Karena di komentar akad tadi pagi itu ada yang gebrak-gebrak meja, kata dan sebagainya. Kemarin juga akad bingung ini, ada apa ini kok gebrak-gebrak meja gitu. Kayak cerita rumpian gitu kan, kayak emak-emak gitu. Agak dengar-dengar, oh iya pantas, agak bilang kan. Ternyata agak sebenarnya males, tapi mencobalah ya buat memuaskan hati sahabat-sahabat agak coba merumpi saja. Kita sih mencoba memahami siapa ini Yosef. Yosef itu ada kepala rumah tangga, korban adalah ibu Tuti, dan Amelia adalah darah daging Yosef. Kan begitu. Kalaulah dia memang marah-marah, tentunya ada sebabnya, sahabat-sahabat akad. Nggak mungkin dong datang-datang marah-marah gitu sama penyidik. Wah, memang siapa Yosef gitu. Pasti agak menganalisa, tentunya ada sebab dan akibatnya. Bisa saja dia marah, gebrak meja, kesel mungkin. Pelakunya nggak ditangkap, Yosefnya terus di framing. Kalau Yosef pelaku, agak rasanya tinggal tangkap aja kan gitu. Selesai dia masalahnya gitu. Ini Yosef nggak ditangkap, orang dia bukan pelaku. Pelakunya nggak ditangkap, nggak ada. Yosefnya kena framing terus, ya bingung kan sahabat-sahabat Aka. Jangankan Yosef gitu, Aka aja kadang-kadang marah-marah di komentar ini. Kan begitu, ini analisa Aka, rumpian Aka gitu. Jadi memang ini luar biasa sahabat-sahabat Aka. Nanti semua akan bicara tentang marah-marah ini, rumpian ini demi keadilan almarhum Ibu Tuti dan Amel. Dari mana demi keadilan almarhum Ibu Tuti dan Amel, coba? Kan gitu. Jadi sahabat-sahabat Aka, kita coba memahami ini kasus sudah lama. Mungkin Yosef dipanggil yang ditanya itu aja mungkin. Kita pun nggak tahu kan. Saya tanya aja Yosef itu apa yang ditanya penyidik sehingga dia marah gitu. Tetapi sangat wajar kalau dia ada sebab dan akibat dia marah-marah. Kalau memang dia pukul meja, nggak mungkin dong dia tiba-tiba pukul meja jebrot-jebrot tanpa ada sebab dan akibat gitu kan. Begitu juga kalau dia memang yang marah-marah pukul-pukul meja, kalau dia pelaku nggak pasti ditangkap sama penyidik, nggak pulang dia. Jadi pemahamannya ini memang rumpi ini ya cukup segitu aja sebenarnya gitu sahabat-sahabat Aka. Jadi bagi Aka sih sangat wajar kalaulah memang rumpian analisa Aka ini Pak Yosef ini kesel mungkin. Kan seperti itu. Pelaku nggak ditangkap, anak istrinya meninggal, dibunuh sama orang. Kalau Yosef pelaku ya tinggal tangkap, ditangkap juga enggak Yosef. Yang lain juga pelakunya nggak ditangkap. Kan kayak gitu, hasilnya ya itu saja, mutar-mutar lagi. Kan begitu cara rumpiannya gitu. Ya bagi Aka sih sebenarnya sebab dan akibat tentunya adalah sahabat-sahabat Aka, saksi ini mungkin marah-marah. Kan mukul-mukul meja mungkin. Ya kasih aja kadang-kadang marah-marah, komentar, kesel sahabat-sahabat Aka. Kalau boleh dibilang kesel. Apalagi Yosef. Korban itu darah daging dia. Kita nggak tahu sahabat-sahabat Aka kena marahnya itu kesel kah. Kan kayak gitu. Jadi ya kalau kita menyangka dia marah-marah misalnya karena dia pelaku gitu ya, kenapa nggak ditangkap? Bagi Aka kan simpel aja sama Aka. Kalau dia pelaku ya tangkap aja Pak penyidik. Ya kalau enggak ya cari pelakunya. Kalau dia marah-marah mungkin kesel karena 2 tahun anak dan istrinya nggak ketangkap, ya tolong pikirkan saja. Kan ini logika pemahamannya gitu. Masa 2 tahun ini kita harus membahas tentang kasus Raja Patinya Yosef marah-marah. Ini kan udah luar biasa sahabat-sahabat Aka ini. Ini udah nggak ada lagi bahan gitu kan. Tapi yang anehnya ini cerita seperti ini katanya cerita demi keadilan almarhum Ibu Tuti dan Amel. Aduh, bingung kan? Ya namanya kita ngerumpi emak-emak ya nggak apa-apa lah, terserah lah. Jadi begitu sahabat-sahabat Aka. Buat Pak Yosef, maaf Pak Yosef ini ngerumpi aja. Saya nggak tahu Pak Yosef itu marah-marah atau enggak gitu kan. Ya tapi Aka juga sering marah-marah. Kalau ada bisa meja ya bukan dipukul lagi sama Aka, dibanting. Kalau udah kesel aja gitu. Apalagi Pak Yosef kan. Gitu. Jadi sahabat-sahabat Aka,
Sungguh luar biasa. Jangankan Pak Yosep, kita aja kesel, apalagi dia anak dan istrinya. Pelaku nggak ditangkap. Mungkin dia pas dipanggil kemarin yang ditanya itu saja. Kan kita nggak ngerti, ya pusing gitu. Modal akal kadang-kadang buat ngobrol gitu, ngisi video gitu, ngomong gitu, udah dijelasin nggak juga gitu, pusing kan akak. Ya mungkin aja Pak Yosef mungkin, jadi akak nggak ngerti, nggak bahas penyidik ya gitu, karena akak ya ini mungkin rumpian akak terhadap itu, kesel aja dia tuh, pelaku nggak ditangkap, anak istrinya menjadi korban, dia kena framing. Ya kalau dia pelakunya tangkap aja Pak penyidik, nggak ditangkap juga, pulang Yosefnya, bingung kan kita kan. Ya sama akak simpel, kalau itu Yosef pelaku ya tangkap, kalau enggak kasihan dia. Karena korban itu anak dan istrinya, kena framing lagi, kan kayak gitu. Aduh, kalau itu apa kembali kepada diri akak, mungkin akak juga sama lah dengan Pak Yosef gitu. Jadi kita itu simpel aja lah, karena ini ngerumpi kan kayak gitu kan. Jadi nggak ada bela bagi akak. Kalau memang Yosef itu pelakunya, tangkap. Kalau enggak ya cari pelakunya. Ini kan ya mungkin rumpian emak-emak, coba bayangkan. Anak istrinya yang jadi korban, dia kena framing kan gitu, pelaku nggak ditangkap-tangkap, mungkinnya yang ditanyakan itu aja, kan sakit kepala kita kan, kasusnya udah 2 tahun. Ya kan ini dalam analisa kan. Jadi sahabat-sahabat akak memang kalau merumpi itu supaya kasus ini hiburan lah seperti itu. Akak juga terima kasih rumpian mak-mak ini kan. Ya boleh aja dicantolkan cap demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Itu mantap ya kan, kita supaya apalah gitu kan, bahwa dikatakan memang pengawal kasus kan kayak gitu, demi keadilan Ibu Tuti dan Amelia, dengan judul yaitu rumpian emak-emak. Sekali lagi Pak Yosef, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Begitu juga buat Bapak penyidik, tetap semangat, akan tetap optimis bahwa pelakunya akan ditangkap. Insya Allah sahabat-sahabat akak. Jadi masih tetap percaya. Kalau nggak percaya misalnya, ya buat apa akak koar-koar? Kan udah akak bilang tahun 2023 nggak ditangkap pelaku, tutup aja akunnya, kibarkan bendera putih, dadah. Kan udah, berarti kita nggak percaya sama penyidik, udah segitu aja selesai. Jadi nggak usah saya nggak percaya tapi masih komentar juga di sini. Kan saya nggak percaya tapi masih juga menganalisa, ya udah lagi. Jadi simpel aja gitu. Kita ini bukan saudara mereka, bukan apa-apa, hanya sekedar sahabat-sahabat akak prihatin. Itu sahabat. Jadi akan tetap optimis dan yakin penyidik akan menangkap pelaku. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata akak yang salah. Ini adalah rumpian emak-emak.